Ngiring Paknya. Ngiring Pak. Ratusan korban longsor di Kampung Babakan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, mengungsi di kantor desa Pasir Langu pada Sabtu 24 Januari. Pantauan di lokasi, para pengungsi berbaring di atas tikar, sementara sebagian lainnya duduk bersandar di dinding dengan tatapan kosong di bawah cahaya lampu yang temaram. Para pengungsi tampak kelelahan setelah mengalami peristiwa traumatis akibat bencana longsor. Sebagian dari mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga akibat bencana longsor. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Nazmi. Silahkan laporan Anda. Ya, dapat dilaporkan dari posko pengungsian di desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah atau ratusan masyarakat atau warga dari Kampung Babakan dan Pasir Kuning dievakuasi di desa atau di kantor desa Pasir Langu. Berdasarkan informasi, total ada 400 warga yang mengungsi. Kemudian berdasarkan data dari Basarnas, terdapat 113 korban yang terdampak. Kemudian masih ada sekitar 81 warga yang hilang atau masih dalam pencarian, dan 9 orang dipastikan meninggal dengan 2 body part atau potongan tubuh yang masih diidentifikasi oleh tim DPI Polda Jabar. Kemudian dari siang hari tadi, bantuan dari berbagai instansi pemerintah, kemudian dari Polri, Basarnas, dan BPBD, termasuk dari swadaya masyarakat, terus berdatangan ke posko pengungsian warga. Bantuan yang diberikan mulai dari pakaian layak pakai, kemudian ada juga selimut, kemudian mie instan, makanan, sampai obat-obatan. Dan tadi juga Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sempat datang meninjau posko pengungsian dan memastikan bahwa warga yang hari ini tinggal di sana akan dievakuasi atau dipindahkan ke tempat tinggal yang akan ditentukan nantinya, sehingga warga tidak akan lagi tinggal di tempat atau di lokasi yang hari ini terjadi bencana. Jadi Mulyadi pun akan memberikan bantuan sekitar 25 juta untuk keluarga yang terdampak meninggal, anggota keluarganya meninggal, kemudian memberikan uang 10 juta untuk warga mengontrak sementara selama pemerintah mengurus kepindahan warga dari desa yang terdampak ke tempat lain. Demikian. Ngiring Paknya. Ngiring Pak. Bener apa? Ada lagi nggak? Paguna DPD Jabar. Ada batu jalan berapa? Dua. Lagi? Ayo tadi 4, 7. Di pos ini atau di pos belakang pos? Siap.
Ya. Komandan, terkait penanganan dampak dari longsor di Cisarua ini seperti apa? Baik, dari awal kita sudah melakukan dari awal kita langsung berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait. Salah satunya adalah BNPB, di mana di pos Yandu ini kita lakukan tempat pos awal. Kita lakukan pendirian pos dari beberapa lokasi yang ada. Memang kita lihat sendiri bahwa cuaca sampai dengan saat ini masih terus hujan dari awal, dari mulai beberapa hari waktu yang lalu. Dan ini adalah titik yang terbesar terkena dampak karena kurang lebih hampir 114 orang yang memang dinyatakan hilang dan sampai saat ini. Tetapi masih ada sampai dengan saat ini ditemukan kurang lebih ada 23 yang selamat dan ada 7 yang sudah berhasil dievakuasi. Kurang lebih ada 83 yang masih dalam pencarian kita. Dan kita lihat memang situasi masih kondisi seperti ini dan terus beberapa tim dari kesehatan juga kita sudah membentuk posko DPI di lokasi ini untuk memberikan bantuan dan juga beberapa satgas-satgas lain dari rekan-rekan kita dari kepolisian. Komandan, berarti DPI itu untuk mendukung karena banyak jasad yang ditemukan terpotong-potong berarti ya? Jadi gini, hasil daripada evakuasi ini tentu kita berkoordinasi. Posko DPI sudah ada dengan posko dari Dinas Kesehatan KBB. Koordinasi terus di lokasi tersebut sehingga bisa melakukan upaya untuk melakukan evakuasi terhadap beberapa korban dan 7 korban yang sudah ditemukan seperti itu. Ada pengambilan sampel kan? Nanti tentunya itu salah satu syarat persyaratan daripada rekan-rekan kita dari DPI untuk melakukan upaya. Tapi beberapa dari yang dievakuasi sudah berhasil diidentifikasi. Tapi memang temuannya potongan tubuh juga banyak dari komandan yang di lokasi. Nanti kita lihat kondisinya. Berarti yang 7 itu sudah dievakuasi kemana? Sudah dievakuasi dan sudah berhasil diidentifikasi. Ya. Siap. Kalau personil yang dikerahkan total komandan? Terus ya, ini kita kalau dari Polres saja, selain dari Polsek maupun dari Polres ada kurang lebih 60, tapi tentunya dari Polda juga ada berturut-turut untuk membantu. Termasuk dengan termasuk salah satunya. Ada timnya sudah turun di sini dan itu sudah di take up ya dari awal. korban yang Ada 23 ya, ada 23 yang kita berhasil evakuasi. Kita berikan himbauan dan kita berikan bantuan dan ada beberapa pos, salah satunya dalam pos di sini untuk melakukan evakuasi. Oke, Kan ini kejadian di Desa Pasilangu, longsor itu kan adanya hujan sehari kemarin sampai jam 2 itu kehitungnya kan sehari semalam. Itu tidak reda-reda. Bahkan Bapak juga sampai saat ini belum tidur sekejap pun. Karena ada saksi bukti kadang jam 1 pertama dengan adik masih koordinasian. Jam 2 koordinasian sama YouTuber Pasilangu dengan kejadian longsor di Jalan Kabupaten. Sehingga jam 2 Bapak mau masuk rumah itu sampai berdebat sama keponakan karena suara gemuruh, kata keponakan Bapak angin. Nah itu kan angin besar juga, kata Bapak ini bukan. Bapak masuk, keponakan diantar, pas Bapak keluar lagi dengan gemuruh yang kedua ternyata udah ada yang tidak kena, lari ke bawah ke Bapak. Ya Bapak, keponakan Bapak diambil lagi. Itu sekitar jam 2-an ya. Pak, untuk dari kampung Babakan Pasir Kuning sama Pasir Kuda itu sebenarnya jumlah kakaknya dari 2 kampung itu berapa sih? Enggak, ini untuk Pasir Kuning po 1 RT sekitar 20 rumahan. RW 10 mah itu imbas, itu 1 RT, RT 1, RW 10 tadi tidak semua RT-nya. Cuma itu kampung apa mencil lah istilahnya, kelompokan. Kampung kecil. 13 rumah. 15 rumah ini kan jumlahnya 34 berarti 100 ya. Berarti yang di Pasir Kuda itu 14 rumah. Yang di bawah berarti. Yang di bawah itu 14 rumah, Yang di atas 20. 20 ya. Berarti 34 kakak. 34 ya. Pak, yang terdata dari desa sendiri Pak, yang jumlah keseluruhan Apanya? warga. Warganya ini kan udah terdata 113 jiwa. Ini data ngambil bukan dari keseluruhan. Karena ini di penguasaan tetangga rumah Bapak, kelihatan mata, bahkan anak korban yang meninggal 3 orang, ibu Bapak sama adiknya, yang anak yang satunya lagi kerja sama Bapak jam 1 itu. Jam 2 bahkan masih kerja nge-rapping. Pak, dari jumlah 13 jiwa keseluruhan dari 2 kampung itu. Ya. Jumlah yang meninggal Ya, sebenarnya yang sementara dicatat itu berapa? update hari ini, karena ini belum keseluruhan. Timbul dari 113,
orang yang tidak ada di situ. Pagi tadi didatalah, muncullah ada yang jadi supir, ada yang lagi berkunjung ke keluarga, muncullah yang ketemu selamat. Bahkan ini yang terakhir penjaga hutan ini tadi udah dikasuskan meninggal, tapi akhirnya ketemu baru jam berapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.